Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Zulkarnain dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme pengantaran impuls saraf. Yang pertama yaitu pengantaran impuls saraf melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui neuron. Dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Nah, yang kedua yaitu melalui sinapsis, adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Yang pertama yaitu pengantaran melalui neuron. Sel saraf ini adalah permukaan bagian luar sel yang bermuatan positif dengan bagian dalam yang bermuatan negatif. Jika sel saraf mendapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel saraf tersebut. Permukaan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam bermuatan positif. Keadaan ini disebut dengan depolarisasi. Setelah itu, pada saat sel saraf beristirahat, kutub positif yang terdapat di bagian luar sel dan kutub negatif terdapat di bagian di dalam sel. Nah, potensial listrik ketika sel saraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat. Dan ketika sedang aktif, kutub positif yang berada di bagian dalam dan kutub negatif yang berada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel saraf sedang aktif disebut potensial aktif. Nah, rangsangan pada indera yang menyebabkan terjadinya perubahan kutub potensial listrik sesaat. Perubahan potensial disebut depolarisasi, terjadi beruntut sepanjang serabut saraf. Nah, depolarisasi ini menyebabkan bagian luar sel bermuatan negatif sedangkan bagian dalam bermuatan positif. Nah, antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul aliran listrik. Aliran listrik ini disebut dengan arus lokal. Adanya arus lokal ini mengakibatkan depolarisasi di daerah sebelahnya. Kemudian diikuti arus lokal dan depolarisasi di daerah sebelahnya lagi, demikian seterusnya. Depolarisasi akan menjalar atau merambat sepanjang serabut saraf. Hal ini disebut dengan impuls saraf. Yang kedua yaitu pengantaran melalui sinapsis. Nah, sinapsis ini adalah seperti yang kita ketahui di depan, yaitu titik temu antara terminal akson dan salah satu sel saraf neuron dengan neuron lainnya. Nah, setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis di dalam sitoplasma. Tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran. Nah, membran kecil yang berisi neurotransmitter dan disebut dengan vasikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut dengan neuron prasinapsis. Nah, membran ujung dendrit dari sel berikutnya akan membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Neurotransmitter ini yang disebut dengan neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Nah, neurotransmitter ini terdiri dari beberapa jenis. Misalnya, asetilkolin terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Kemudian, asetikolin akan berdifusi melewati celah sinapsis dalam menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Akibat menempelnya asetikolin ini pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Setelah impuls sampai pada ujung neuron, maka vasikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Vasikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Nah, neurotransmitter
Nah, ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetikolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Enzim ini menyebabkan asetikolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetikolin dilepas kembali oleh akson. Selanjutnya yaitu jenis-jenis neurotransmitter. Ada asetikolin, dopamin, serotonin, norepinefrin, neuropeptida, noradrenalin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.